Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan menjelaskan bagian-bagian dari GPS 60 Garmin. Nah, GPS ini dibuat di Taiwan ya. Nah, ini ada beberapa tombol, yaitu tombol in, habis itu out, find, page, mark, menu, quit, dan enter. Serta ini adalah penunjuk arah mau ke atas, ke bawah, ke samping kanan dan samping kiri. Untuk bagian belakangnya itu ada ini. Nah, ini tuh buat kabel USB. Lalu ini tuh buat antena. Nah, yang ini itu buat PC adaptor, power cable. Oke. GPS ini terdiri dari menggunakan 2 baterai. Jadi ini diputar. Kita bisa buka ya. Nah, ada 2 baterai. Oke, ini 2 baterai. Dipasang lagi. Putar. Nah, sekarang dinyalakan. Untuk biar lebih terang, bisa diklik ini. Nah, ini adalah tampilan awal. Sekarang kita bisa pergi ke page. Page itu halaman, ada trip komputer, lalu ada peta, kompas, dan menu utama. Untuk ke menu utama sendiri kita bisa langsung mengklik menu utama ini. Nah, di menu utama ini ada track, rute, highway, habis itu kalender, awas, setting, alarm jam, kalkulator, stopwatch, permainan, berburu dan mancing, matahari dan bulan. Nah, untuk track, nah ini tampilan untuk track. Lalu kita bisa quit untuk ke menu sebelumnya. Lalu ada rute, rute, klik enter. Nah, ini rute, jadi kita ini belum ada rute yang tersimpan. Jadi kalau kita mau menyimpan rute, kita bisa ngeklik baru ini enter untuk menyimpan rute. Nah, kayak gini ya. Lalu ada highway. Ini ada kecepatan, jarak berikut, jam tiba di tempat tujuan, waktu berikut. Nah, ini bisa digunakan kalau kita sedang jalan. Lalu ada kalender. Kalender ini berisi tentang beberapa keterangan. Kita coba enter yang 30 Juli ya. 30 Oktober. Nah, ini dia ada gambar ikan 3, berarti kondisinya bagus untuk memancing. Nah, untuk saat ini terdapat 2 nama, yaitu Sofi sama Yola. Itu berarti hari ini dia telah melakukan sesuatu, yaitu membuat sebuah titik. Kita bisa lihat di sebelumnya. Nah, tanggal sebelumnya itu ada Aul, ada sebelumnya lagi ada Kusnul, Tuha, Rahma, Arin, dan lain sebagainya. Ini kita quit lagi. Nah, ini adalah fase dari bulan ya, bulan yang purnama. Kita quit lagi. Lalu ini adalah awas. Nah, awas ini bisa kita gunakan supaya kita bisa mendeteksi benda-benda yang di sekitar kita, yang kita jadikan patokan gitu ya, untuk dijauhi. Lalu ini ada setting. Setting itu ada sistem, layar, interface, peta, urutan halaman, bunyi, geocaching, marine, waktu, selamat datang, pesan selamat datang. Jadi kalau misalnya awal kita on kan GPS ini, nanti tiba-tiba ada pesan selamat datang, tapi kita terserah mau nulis pesannya apa nih. Misalnya enter pesan selamat datang, nah kita ketik sendiri, terserah. Itu ada haluan, ada unit. Untuk unit ini adalah satuan yang dipakai. Jadi misalnya format posisi itu dia modelnya pakai derajat kan.
Nah, kalau misalnya map datum itu pakai WGS 84, jarak atau kecepatan dia itu ini ada satu. Tuh ada sesuai dengan nautical, ada metrik, ada yang satuan yang biasa. Lalu ketinggian kita menggunakan meter. Ini kedalaman juga meter, suhu kita menggunakan Celsius. Mau bikin Celsius. Lalu ini marine. Nah, marine itu misalnya nih kita mau melaut nih ya. Nah, kita ingin buang jangkar itu kapan, alarm keluar dari jalur, alarm air dalam, air dangkal, kecepatan. Nah, itu. Oke, kita quit lagi. Oke, ini adalah alarm jam. Ini kita bisa ngesetting alarm. Ya. Nih, ada satelit hilang. Jadi karena kami ini berada di dalam ruangan, berarti sulit untuk mencari sinyal dari satelit. Nah, sinyal dari satelit itu harus dicari itu di luar ruangan baru bisa didapat. Habis itu ada kalkulator. Kalkulator ini perhitungan biasa ya, bisa digunakan. Lalu ada stopwatch juga. Ada permainan. Itu dari memory race, virtual maze, G-Cosmark ya. Ini permainan yang berkaitan dengan titik koordinat dan sebagainya. Ya. Habis itu ada berburu dan memancing. Ini yang tadi misalnya tanggal 30 bulan 10, lokasinya kita pakai lokasi sekarang. Prediksinya berarti hari ini tuh hari yang bagus untuk memancing. Waktu terbaik ini dari jam 9 sampai jam 11. Lalu malamnya itu jam segini. Untuk waktu yang bagus itu jam segini. Nah, ini matahari dan bulan. Tanggal, waktu kini, lokasi sekarang, terbitnya terbenam, bulan terbit, bulan terbenam. Jadi yang terbit terbenam yang ini adalah matahari. Nah, ini bisa kita putar. Ya, enter. Tuh bagaimana perjalanannya. Dari ini lihat ada waktu kininya, waktu kini itu. Habis itu ini bisa kita percepat. Ya. Kita percepat. Nah, yang kita percepat tapi waktu kininya itu tetap, yang berubah itu tanggal. Kayak gitu. Oke. Oke. Ini kompas. Ini peta. Jadi di sini ada titik koordinat siapa aja. Ada Yola, Azmi, Robit, dan masih banyak lagi. Ini tip komputer. Oke. Ini terdapat banyak kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya itu dia tidak dipengaruhi sama medan magnet di sekitarnya. Tapi selain itu juga kalau misalnya kita gunain map yang ada di HP, berarti kita itu harus menggunakan dua sinyal, yaitu satu sinyal providernya. Misalnya kita pakai Telkomsel, berarti kita harus tahu dapat dulu sinyal provider Telkomsel dulu, habis itu baru sinyal satelit. Sedangkan kalau GPS ini kita hanya menggunakan sinyal satelit tanpa menggunakan sinyal provider. Lalu ini kelebihannya juga alatnya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Baiklah, ini untuk on sama off. Jadi kalau tadi kita menghidupkannya menggunakan ini, mematikannya juga menggunakan ini. Nah, selesai. Pertama-tama dalam menggunakan GPS kita harus menyalakan tombol power terlebih dahulu yang terletak di atas alat. Lihat teman-teman, kita tekan. Nah, di sini sudah terlihat koordinat titik kita
bukan. Di sini sudah terlihat lokasi kita berada di 6 derajat lintang selatan dan 110 bujur timur. Kemudian kita save lokasi kita dengan memencet tombol mark. Kemudian kita namai diarahkan ya itunya ke sini. Kita hapus terlebih dahulu. So nah, sudah kita namai, kemudian kita tekan mana sih? Kita tekan tombol OK. Kemudian kita ini untuk menambahkan catatan. Saya di sini akan menambah sky. Bentar. Kita oke. Kayak nganu deh.